bidang perempuan dan ketahanan keluarga, mungkin satu-satunya partai ya di Indonesia atau bahkan di dunia yang mempunyai bidang khusus tentang keluarga ya. Alhamdulillah dengan program unggulannya RKI yaitu Rumah Keluarga Indonesia mengadakan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang mengambil tema Sudahkah Anak Anda Bahagia. Ketika tema ini kami lontarkan, kami publikasi gitu ya, ada beberapa yang kemudian yang japri kepada saya. Tidak banyak yang disampaikan, hanya emotikon bingung, emotikon menangis begitu ya. Entah apa maksudnya, apakah mungkin anak-anak kita mungkin kurang bahagia, wallahu alam gitu ya. Karena memang beberapa hari ini ada beberapa video yang sempat viral di media bagaimana salah satu dampak pandemi, efek daring pembelajaran di rumah, anak-anak TK pun banyak yang kemudian merasa tertekan ya, merasa stres gitu ya. Bahkan ketika diminta gurunya untuk menyetorkan laporan nyanyi ya, padahal kan nyanyi kan sebuah aktivitas yang harusnya menyenangkan, tapi mungkin ketika moodnya sedang tidak ada begitu ya, sehingga si anak ini menangis gitu ya, menyanyi sambil menangis ya. Bagi kita orang dewasa mungkin akan melihat itu sebagai hal yang lucu gitu ya, tapi bagi si anak itu mungkin akan berdampak secara psikologisnya, secara mentalnya, walaupun saya yakin nanti kelak ketika si anak ini melihat videonya sendiri mungkin juga akan tertawa begitu ya. Tapi Masya Allah ya, pandemi hari ini kita rasakan cukup berat. Dampaknya tidak hanya dalam bidang kesehatan, dalam bidang ekonomi, yang paling merasakan dampaknya adalah keluarga-keluarga yang di Indonesia, termasuk keluarga-keluarga yang di Banyumas gitu ya. Secara ekonomi banyak kemudian secara apa namanya kesehatan banyak anggota keluarga kita mungkin ada yang uh, terpapar virus, bahkan kemudian ada yang meninggal, tidak terhitung juga guru-guru kita, ustadz kita, sahabat-sahabat kita, itu adalah hal yang sangat memprihatinkan, menyedihkan, membuat kita cukup berat ya menghadapi pandemi ini, tapi itu tidak membuat kita putus asa, tidak membuat kita lemah gitu ya. Maka RKI hadir sebagai wadah pembelajaran untuk memberikan solusi ya, solusi bagi persoalan-persoalan keluarga. Karena memang di Banyumas sendiri banyak keluarga yang terdampak secara ekonomi maupun secara ketahanannya tercatat di Pengadilan Agama Purwokerto maupun Pengadilan Agama Banyumas selama pandemi yang sudah berlangsung 1 tahun lebih, hampir 2 tahun ini, angka perceraian selama pandemi meningkat banyak sekali gitu ya, hampir 2 kali lipat begitu. Jadi ini adalah hal yang sangat berbahaya kalau kemudian kita biarkan begitu saja ya. Maka kemudian RKI hadir dengan program-program yang cukup banyak dengan tujuan memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya untuk keluarga-keluarga di Indonesia, terlebih keluarga-keluarga di Banyumas. Ada banyak program yang kita gulirkan, ada 8 kegiatan utama dalam RKI, kemudian khusus dalam rangka Hari Anak dan Hari Keluarga, kita ada mengadakan banyak kegiatan, ada lomba, ada webinar, ada apa namanya kajian pekanan, kemudian ada juga berbagi kegiatan sedekah untuk yang sedang isoman, untuk yang sedang sakit, untuk para nakes juga gitu ya. Terima kasih kepada seluruh anggota RKI, anggota BPKK, juga masyarakat yang sudah bersama-sama berkolaborasi untuk memberikan sesuatu apa namanya bantuan ya, bantuan bagi kemaslahatan masyarakat. Kami mohon apa namanya dalam situasi seperti ini, mari kita jadikan anak itu sebagai prioritas utama. Anak adalah salah satu kelompok yang rentan dan rawan terdampak baik secara fisik maupun secara mental akibat adanya perubahan sosial ini ya. Mari kita lindungi mereka, kita sayangi mereka. Nanti akan dibahas secara tuntas oleh Ustadz Alif dalam sisi apa namanya sisi agama maupun oleh Bu Eka dalam sisi psikologisnya. Mari kita sama-sama membangun suasana yang menyenangkan di dalam keluarga,
Jika orang tuanya bahagia, anak-anak bahagia, keluarga bahagia, maka insya Allah ujian apapun yang akan menimpa keluarga kita akan bisa kita hadapi secara bersama-sama. Kami juga mohon maaf apabila dalam kegiatan-kegiatan kami masih banyak kekurangan, masih ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ke depan kami bisa berbuat semakin lebih baik, kita berkolaborasi bersama-sama seluruh elemen masyarakat untuk membangun Banyumas yang lebih baik dan Indonesia yang maju. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kita hormati para pengurus bidang perempuan dan ketahanan keluarga DPD PKS Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati pula, yang sama-sama kita hormati, guru kita Ustadz Andi Alif Rahman LCMA, dan juga yang kita hormati Ibu Eka Piedasari, Master Psikologi, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di ruang podcast RKI Banyumas, yang insya Allah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan sore hari ini kita diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah pandemi yang sangat luar biasa kita rasakan. Betapa banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya dan juga betapa banyak anggota keluarga yang sedang sakit pada hari-hari ini untuk mencari oksigen saja luar biasa. Tadi sudah disampaikan sama Ketua BPKK, betapa rasa syukur nikmat hari ini kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya nikmat oksigen. Kita begitu jarang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, dihindarkan dari pandemi ini, dan juga semoga semua yang hadir di ruang podcast ini senantiasa mendapatkan kesehatan, keberkahan, dan insya Allah diberikan keluarga yang bahagia. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada teladan hidup kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga pada kita semua insya Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, semoga semuanya merasakan kebahagiaan. Sebagaimana tema pada sore hari ini, sudahkah anak Anda bahagia dalam sebuah rangkaian peringatan Hari Anak Nasional? Yang pertama ingin saya sampaikan adalah apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran pengurus BPKK DPD PKS Kabupaten Banyumas atas kreativitas yang telah dilakukan sehingga pada kesempatan hari ini bisa menyelenggarakan podcast dengan tema yang sangat luar biasa. Kalau kita berbicara tentang masalah kebahagiaan anak, sesungguhnya anak itu sendiri adalah merupakan sarana kebahagiaan pula bagi orang tua. Karenanya anak harus merasakan kebahagiaan pula. Dan tema kali ini memberikan satu kesadaran buat kita semuanya. Apakah kita, orang tua, sudah betul-betul memperhatikan kebahagiaan anak-anak kita? Di tengah pandemi yang dampaknya luar biasa ini, tadi sudah disampaikan oleh Ketua BPKK, dari perspektif ekonomi, pendidikan, sosial, dan semuanya, tapi ada satu hal yang mungkin memberikan hikmah yang luar biasa buat kita semuanya, yaitu kuantitas waktu kita dalam berkeluarga, dalam interaksi dengan keluarga, insya Allah jauh lebih banyak. Hanya pertanyaannya adalah, apakah kuantitas waktu yang kita miliki bersama keluarga ini memberikan
dampak yang positif, apakah berbanding lurus atau berbanding terbalik dengan kebahagiaan keluarga kita. Oleh karenanya, saya selaku Ketua DPD PKS Kabupaten Banyumas memberikan apresiasi dan dukungan yang luar biasa agar acara-acara seperti ini untuk senantiasa dirutinkan dan kemudian menjadi salah satu referensi bagi seluruh keluarga di Kabupaten Banyumas khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya. Kalau kita berbicara tentang pendidikan anak, saya sering ditanya sama anak saya ketika mau tidur, biasanya disuruh bercerita tentang masa kecil saya. Waktu kecil bagaimana, Bi? Apakah begini, begitu, dan mereka menanyakan dan berharap cerita-cerita yang terus mengalir tiap malam. Dan faktanya saya ternyata memiliki memori yang luar biasa terhadap masa kecil saya. Dan pendidikan pada hari-hari ini memang dituntut untuk senantiasa memberikan satu warna yang jauh lebih baik di tengah-tengah suasana yang luar biasa ini. Kalau dulu waktu kita kecil, saya termasuk produk sudah 47 tahun yang lalu. Mungkin banyak sekali keterbatasan-keterbatasan, banyak sekali batasan-batasan, banyak sekali aturan-aturan di keluarga, aturan-aturan di masyarakat. Nyatanya saya fine-fine saja, saya bahagia juga, dan saya memiliki memori yang cukup baik. Dan sekarang kita menyaksikan bahwa anak-anak sekarang mungkin jauh lebih bebas, jauh lebih punya waktu yang cukup untuk bermain dan juga menikmati masa kecilnya. Hanya bagaimana kita sebagai selaku orang tua senantiasa memberikan satu perhatian yang sungguh-sungguh, serius, dan tadi pertanyaan mendasar bahwa yang harus menjawab apakah anak kita bahagia hari ini, apakah sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Tadi satu kata kunci telah disampaikan oleh Ketua BPKK bahwa dasar dari kebahagiaan anak-anak adalah kebaikan dan keharmonisan kedua orang tua. Oleh karena itulah saya berharap bahwa podcast pada sore hari ini dengan menghadirkan narasumber yang luar biasa, semoga memberikan satu pencerahan buat kita semuanya, agar kita mampu meneladani Rasulullah SAW di dalam berinteraksi dengan anak-anak kita, di dalam berteman dengan anak kita, di dalam berinteraksi dengan anak-anak kita. Rasulullah SAW pernah menyampaikan banyak hal yang di dunia ini akan sia-sia kalau tidak ada kandungan zikrullah. Akan tetapi ada beberapa hal, ada 4 hal yang itu tidak termasuk, salah satunya adalah candaan, buruan seorang suami terhadap keluarganya. Nah, oleh karena itulah, untuk menghadirkan kebahagiaan, saya pikir ada banyak hal yang perlu kita lakukan, dan insya Allah nanti akan dikaji, akan disampaikan oleh narasumber yang sudah siap pada sore hari ini, dan saya selaku pribadi dan juga Ketua DPD PKS menyampaikan terima kasih atas kesediaan Ustadz Ali Rahman dan juga Ibu Eka Widyasari yang membersamai kita, dan semoga bisa membersamai terus di podcast yang akan datang. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, podcast RKI Banyumas secara resmi kita launching. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk, memberikan keridhaan kepada kita semuanya, dan memberikan manfaat dunia dan juga akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.